Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli dengan NIM 303230082. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Implementasi dan Strategis Pendidikan. Materi ini sangat penting untuk dibahas karena dalam dunia pendidikan, perencanaan dan strategi yang baik tidak akan memberikan hasil maksimal tanpa implementasi yang tepat. Oleh karena itu, pembahasan ini akan difokuskan pada pengertian implementasi, proses implementasi strategis pendidikan, serta bagaimana kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaannya. Pengertian implementasi dalam pendidikan. Implementasi dalam pendidikan dapat diartikan sebagai proses penerapan kebijakan, program, dan strategi pendidikan ke dalam tindakan nyata yang dilakukan oleh seluruh komponen pendidikan di sekolah ataupun madrasah. Implementasi bukan sekedar menjalankan perintah atau mengikuti aturan, tetapi merupakan proses yang melibatkan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang konsisten, pengawasan yang berkelanjutan, serta evaluasi yang sistematis. Dalam konteks pendidikan, implementasi mencakup berbagai aspek seperti pelaksanaan kurikulum, penerapan metode pembelajaran, pengelolaan kelas, pelaksanaan tata tertib sekolah, serta berbagai program pembinaan karakter dan disiplin peserta didik. Dengan demikian, implementasi berfungsi sebagai jembatan antara perencanaan strategis pendidikan dan perencanaan tujuan pendidikan. Tanpa implementasi yang efektif, tujuan pendidikan sulit untuk diwujudkan meskipun perencanaannya sudah sangat baik. Strategi pendidikan merupakan rencana jangka panjang yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pendidikan disusun dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal lembaga pendidikan. Strategi pendidikan biasanya mencakup penetapan visi dan misi lembaga pendidikan, penentuan tujuan pendidikan, pemilihan metode pendidikan pembelajaran, pengelolaan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Strategi pendidikan harus bersifat fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan perubahan zaman, perkembangan teknologi, serta kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, peserta didik yang baik adalah strategi yang tidak hanya ideal secara konsep, tetapi juga realistis untuk diimplementasikan. Selanjutnya ada proses implementasi strategis pendidikan. Implementasi strategis pendidikan dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan dan berkesinambungan. Yang pertama, ada perencanaan strategis pendidikan. Tahap pertama dalam implementasi strategis pendidikan adalah perencanaan strategis. Pada tahap ini, lembaga pendidikan menetapkan arah dan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan strategis meliputi perumusan visi dan misi sekolah, penentuan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, penyusunan program kerja pendidikan, analisis kebutuhan dan potensi sekolah. Perencanaan yang baik akan memberikan arah yang jelas bagi seluruh warga sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tahapan berikutnya adalah pengorganisasian. Pengorganisasian yaitu proses mengatur dan mengordinasikan seluruh sumber daya pendidikan agar strategi yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif. Pengorganisasian mencakup pembagian tugas dan wewenang, penetapan peran kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan, pembentukan tim pelaksanaan program pendidikan, pengaturan alur komunikasi dan koordinasi. Pengorganisasian yang baik akan menciptakan keteraturan kerja dan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan program pendidikan. Yang ketiga ada pelaksanaan strategi pendidikan. Pelaksanaan merupakan tahap inti dalam implementasi strategis pendidikan. Pada tahap ini, strategi pendidikan diterapkan secara langsung dalam kegiatan pembelajaran dan pengelolaan sekolah. Pelaksanaan strategi pendidikan dapat berupa penerapan metode pembelajaran yang aktif dan inovatif,
pelaksanaan tata tertib dan aturan sekolah, pembinaan karakter dan kedisiplinan peserta didik, pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan potensi siswa. Keberhasilan tahap pelaksanaan sangat tergantung pada profesionalisme guru, kepemimpinan kepala sekolah, serta dukungan seluruh warga sekolah. Yang keempat, ada monitoring dan evaluasi. Tahap terakhir dalam proses implementasi strategis pendidikan adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sementara itu, evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas strategi pendidikan, mengukur tingkat pencapaian tujuan pendidikan, mengidentifikasi kendala dan kelemahan dalam pelaksanaan, menjadi dasar perbaikan dan pengembangan program selanjutnya. Monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara berkelanjutan agar strategi pendidikan dapat terus disempurnakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Dalam praktiknya, implementasi strategi pendidikan sering menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat pencapaian tujuan pendidikan. Yang pertama itu ada kendala sumber daya manusia. Kendala sumber daya manusia meliputi perbedaan kompetensi guru, kurangnya pelatihan profesional, serta rendahnya motivasi kerja. Selain itu, masih terdapat sikap resistensi terhadap perubahan yang dapat menghambat pelaksanaan strategi pendidikan. Yang kedua, ada kendala sarana dan prasarana. Keterbatasan sarana dan prasarana seperti ruang guru yang kurang memadai, minimnya media pembelajaran, serta keterbatasan teknologi juga menjadi kendala utama dalam implementasi strategi pendidikan. Yang ketiga, ada kendala manajerial dan kepemimpinan. Kendala manajerial terjadi akibat perencanaan yang kurang matang, koordinasi yang lemah, serta pengawasan yang tidak efektif. Kepemimpinan yang kurang visioner juga dapat menghambat keberhasilan implementasi strategi pendidikan. Yang keempat, ada kendala budaya dan lingkungan. Budaya sekolah yang kurang disiplin, rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, serta kurangnya dukungan dari orang tua dan masyarakat turut memengaruhi keberhasilan implementasi strategi pendidikan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa implementasi dan strategi pendidikan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Strategi pendidikan yang baik harus didukung oleh implementasi yang terencana, terorganisir, dan berkelanjutan. Keberhasilan implementasi strategi pendidikan memerlukan komitmen bersama dari seluruh warga sekolah, kepemimpinan yang efektif, serta evaluasi yang berkesinambungan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Implementasi pendidikan tidak hanya sebatas menjalankan rencana, tetapi juga membutuhkan koordinasi, sumber daya, dan adaptif terhadap konteks sosial, budaya, serta teknologi. Dukungan nilai-nilai, etika, dan spiritual juga menjadi faktor penting agar implementasi pendidikan berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Dengan memahami dan menerapkan strategi yang tepat, pendidikan di Indonesia dapat mencapai tujuan nasional secara efektif. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.